Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulya Utomo dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pernahkah kita merasakan tangan kita berkeringat, suara gemetar, atau pikiran mendadak kosong ketika kita harus berbicara di depan umum? Apa sih langkah yang bisa kita lakukan supaya rasa getar itu bisa berubah menjadi rasa percaya diri? Yang pertama, kita bisa mempersiapkan dengan matang. Terus yang selanjutnya, kita harus bisa mengurangi rasa takut. Seringkali rasa takut itu sering muncul karena kita merasa tidak siap. Dengan memahami materi, menata struktur penyampaian, serta berlatih di depan umum atau berlatih di depan cermin atau di sekitar teman-teman kita akan bisa merasa lebih tenang. Penelitian dari University of Wolverhampton tahun 2019 menunjukkan bahwa 70% peningkatan rasa percaya diri dalam public speaking itu berasal dari persiapan yang sangat baik, termasuk latihan minimal 3 kali dalam sehari. Terus kita bisa berlatih terus sampai kita bisa menguasai materi tersebut. Artinya semakin baik persiapan kita yang kita persiapkan, yang kita lakukan, maka semakin kecil peluang munculnya panik saat berbicara di depan umum. Next. Yang nomor 2, kita harus bisa mengelola pikiran dan emosi. Ketika kita berdiri di depan audiens, pikiran kita mudah datang. Bagaimana jika salah? Bagaimana jika salah? Atau bagaimana jika mereka merasa tidak suka? Gantilah pikiran-pikiran ini dengan afirmasi-afirmasi yang positif, seperti saya mampu, saya bisa, dan saya siap. Yang intinya kita memberi pikiran-pikiran afirmasi yang positif kepada diri kita, dan bisa memberi yang terbaik nantinya di depan audiens. Sebuah survei yang dilakukan oleh Harvard Business Review tahun 2020 itu menyatakan bahwa afirmasi positif itu dapat menurunkan tingkat kecemasan hingga 25% pada individu yang sering tampil di depan umum. Yang ketiga, ada bangun kontak dengan audiens. Lihatlah wajah-wajah di depan Anda, bukan sebagai hakim, tetapi sebagai teman yang ingin mendengarkan. Senyum kecil, kontak mata, dan intonasi yang hangat
akan membuat Anda dan auden merasa lebih nyaman. Menurut National Communication Association tahun 2021, pembicara yang melakukan kontak mata dengan audien selama minimal 50% dari total waktu tampil dinilai 40% lebih kredibel dibanding yang jarang melakukannya. Terus yang selanjutnya untuk nomor 4, terima ketidaksempurnaan. Tidak ada pembicara yang sempurna. Kesalahan kecil itu wajar. Justru keberanian untuk melanjutkan meskipun ada kekeliruan adalah tanda bahwa menjadi pembicara yang lebih baik, untuk tumbuh menjadi pembicara yang lebih baik. Dalam sebuah studi tentang kemampuan berbicara di depan umum, 85% pembicara profesional mengakui bahwa mereka pernah mengalami kesalahan. Mengalami kesalahan saat mereka tampil, tetapi mereka tetap dihargai oleh audien karena ketenangan dalam memperbaiki diri. Dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, ada 4 kunci utama untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam berbicara di depan umum. Yang pertama, ada persiapan yang matang tentunya, karena 70% rasa percaya berasal dari kesiapan. Yang jelas kita harus selalu bersiap-siap dengan maksimal. Dan yang kedua ada pengelolaan pikiran dan emosi dengan mengganti pikiran negatif menjadi afirmasi yang positif. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada membangun kontak mata dengan audien agar komunikasi kita dengan peserta bisa lebih hangat dan lebih meyakinkan. Terus yang keempat, kita menerima ketidaksempurnaan, karena tidak ada pembicara yang hebat yang tidak pernah berbuat salah. Jika 4 hal ini kita latih, maka kita tidak hanya bisa menjadi pembicara yang baik, tetapi juga pribadi yang lebih mantap dalam menghadapi banyak situasi dalam hidup. Hadirin yang saya muliakan, kepercayaan diri bukanlah akhir tujuan, melainkan perjalanan. Sebuah perjalanan yang dimulai dari langkah kecil. Mari kita jadikan setiap kesempatan berbicara sebagai latihan untuk menjadi lebih baik. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih kuat daripada orang yang mampu menyampaikan gagasannya dengan jelas dan berani. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan inspirasi dan dorongan bagi kita semua untuk terus berkembang dan lebih baik. Sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.